Halo Kang Ce, kembali lagi di HiPod Himagro Podcast episode 6. Kembali lagi dengan aku Dila yang bakal nemenin Kang Ece buat ngobrol-ngobrol santai dan pastinya seru banget nih. Oke, hari ini di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang topik yang pastinya relate banget nih Kang Ce, yaitu tentang pengembangan diri mahasiswa. Nah, seperti yang kita tahu nih Kang Ce, masa kuliah itu bukan cuma soal datang ke kelas, kemudian belajar, terus pulang. Nah, di masa kuliah ini kita belajar buat mengenali diri, kemudian belajar soft skill, dan juga kita belajar untuk mempersiapkan karir kita di masa depan. Jadi, buat Kang Ece yang kepo-kepo nih deh buat tentang pengembangan diri ini, jangan lupa stay tune terus. Nah, di episode kali ini juga kita nggak sendirian nih Kang Ce. Kita ditemenin sama narasumber yang pastinya keren banget. Oke, kita ditemenin sama Pak Dr. Gema Wibawa Mukti, SPMP. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke. Gimana kabarnya Kang Ece nih? Pasti Baik-baik Pak. sehat ya? Iya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak nih Pak. Bapak udah mau ngobrol bareng-bareng kita nih tentang topik yang pastinya seru banget nih Pak. Oke, mungkin kita mulai ngobrol aja nih Pak ya. Boleh, santai aja ya. Oke, siap, santai aja nih Pak. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak. Kita sebagai mahasiswa ini sebenarnya kadang suka misunderstanding nih Pak. Dimana tentang pengembangan diri ini kita biasanya cuma terfokus di cuma tentang soal ikut organisasi atau ikut perlombaan atau kepanitiaan aja nih Pak. Tapi sebenarnya untuk pengembangan diri sendiri itu nggak cuman sesempit itu kan ya Pak ya. Nah, mungkin menurut Bapak nih, apa sih makna dari pengembangan diri itu sendiri? Wah, ini seru nih. Pertanyaan yang kayaknya lebih susah dari pertanyaan sidang nih. Oke, ya kalau saya sih melihat kalau tadi disebutkan pengembangan diri itu dari apa? Organisasi gitu ya. Kemudian dari ikut kompetisi ya. Kalau saya sih melihat itu salah satu model pengembangan diri yang sangat-sangat bagus gitu ya. Karena kita itu dituntut untuk banyak soft skill yang terlibat di situ gitu ya. Jadi di situ kita dituntut untuk tepat waktu, kita dituntut untuk terus belajar gitu ya. Kita dituntut untuk bagaimana kita bisa blend sama teman satu tim misalnya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu adalah proses belajar yang ya kalau bisa Kang Ece melakukan itu semua gitu ya, ya belajar itu ya. Meskipun ya tentu banyak hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi kalau saya melihat itu menjadi modal awal yang sangat-sangat bagus buat teman-teman. Karena kan kita kuliah juga udah capek ya. Nah, terus kita tuh harus cari-cari kompetisi, harus ikut organisasi, ngecapein diri gitu kan ya. Itu juga udah capek. Justru disitulah proses kita belajar gitu. Jadi kalau menurut saya apakah itu kurang? Menurut saya sih itu sangat-sangat cukup dan justru itu modal awal buat kita bisa mengembangkan diri gitu. Oke, keren banget nih teman-teman ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, biasanya menurut Bapak kesalahpahaman apa nih yang biasanya teman-teman mahasiswa itu tangkap soal pengembangan diri ini Pak? Ya, jadi kalau kalau saya sih melihat pengembangan diri itu kan sesuatu yang tidak lagi menjadi sebuah kewajiban gitu ya, tapi itu adalah sebuah tuntutan yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Kita tidak bisa hindari perubahan zaman sekarang cepet banget gitu ya, sehingga ya mau nggak mau kita harus bisa develop diri kita gitu ya. Tadi baru banget saya diskusi dengan teman-teman. Ya kalian juga Gen Z sih ya. Teman-teman Gen Z gitu ya. Saya baru banget ketemu dengan mereka. Kang, kami ini kalau kami nggak belajar tentang segala hal yang terkait dengan digital, kami ketinggalan Kang. Jadi kita harus belajar semua itu gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih melihat pengembangan diri itu ya kita bisa mulai dari apa yang kita sukai gitu ya. Kita yang kita sukai. Tapi pada akhirnya kita juga harus bergerak dari apa yang user atau customer sukai atau lingkungan kita sukai gitu. Mau tidak mau kita harus adaptasi dengan semua itu. Gitu. Betul banget tuh Pak. Oke, nah mungkin nih kan dari mahasiswa juga nih Pak, kita datang dari latar belakang yang beda-beda Pak. Mulai dari lingkungannya, kemudian pengalaman juga ada yang udah mulai sering-sering aktif nih Pak, ada juga yang baru mulai gitu. Nah, tapi kadang mahasiswa itu sering ngerasa kayak tak ketinggalan gitu Pak sama rekan-rekannya. Nah, mungkin menurut Bapak ada nggak sih kayak cara-cara supaya kita tuh nggak ngerasa ketinggalan walaupun memang kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda? Oke. Setiap orang kalau saya melihatnya gini,
kalau saya ngelihat setiap orang itu kan unik ya. Iya, iya. Setiap orang unik dan saya percaya setiap orang itu punya masanya. Iya, betul. Setiap orang punya waktunya gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat segala sesuatu itu tidak ada yang terlambat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa tingkat berapa? Tingkat 3 gitu ya. Baru semangat cari-cari lomba, kalau saya sih ngelihatnya itu bukan It's okay, jadi gitu. suatu permasalahan gitu ya. Iya. Justru itu adalah awalan yang bagus buat kita semua gitu ya, buat orang itu bisa berkembang. Jadi kalau kalau buat saya sih kita harus bisa memulai dan siapa ya, mungkin teman-teman dari BEM atau dari himpunan gitu kan ya, yang bisa mengajak mereka untuk bisa menumbuhkan semangat-semangat tersebut gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat itu bukan suatu masalah, dan ya mungkin ada beberapa yang merasa ketinggalan, tapi biasanya gini deh. Kalau orang-orang yang ngerasa ketinggalan itu biasanya mereka nggak akan ikut kegiatan gitu ya. Mereka tidak berpikir untuk udahlah, saya cukuplah segini juga gitu ya. Tapi kalau orang yang merasa saya harus develop diri kapanpun itu nggak ada masalah gitu. Iya, betul banget teman. Pokoknya kita jangan sampai kita kayak terhenti gitu ya Pak ya, gara-gara betul. masalah tadi. Oke, mungkin tadi juga Bapak sempat nyinggung nih Pak, dimana kita tuh ada di era digital, dimana semuanya tuh serba cepat. Nah, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang dimana kita tuh ngerasa pengen cepet dikira hebat gitu Ya. Pak. Nah, mungkin menurut Bapak ada nggak sih dampak negatif dari kita tuh semuanya pengen serba instan gitu Pak? Saya selesai S3 itu di 2023 gitu ya. Dari 2019 sampai 2023. Jujur, saya masuk ke 2023 ketemu lagi mahasiswa, saya banyak kagetnya. Apa itu Banyak Pak? kagetnya gitu. Ternyata sekarang itu banyak mahasiswa yang merasa depresi. Oh iya. Kalau dulu kayaknya itu tuh saya bisa menemui itu 1-2 gitu ya. Tapi kalau sekarang kebetulan kalau di prodi masalah mahasiswa itu ke saya gitu ya. Jadi kok sekarang rasanya banyak banget ya. Ada yang boleh nggak sih di sini, boleh ya? Boleh Pak. Ada yang merasa dia stres, ada yang mau bunuh diri, ada macam-macam gitu ya, macam-macam. Kalau saya ngelihat ini hasil diskusi dengan beberapa teman-teman gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kalau saya ngelihat itu dimulai dari media sosial. Media sosial itu kan bukan dunia, ya oke lah ya, itu gambaran dari dunia nyata. Cuma kapan sih kita buat video atau misalnya menampilkan kehidupan kita seadanya di media sosial? Pasti kayaknya enggak deh. Kita kan pasti kemas itu gitu kan ya, dengan sesuatu yang hebat gitu kan ya. Terus kita istilahnya kalau anak-anak saya itu pamer tuh flexing ya. Nah, flexing segala macam gitu kan. Itu kan ada yang bahkan flexingnya disengaja di skenariokan gitu ya. Tapi itu tuh dilihat oleh mahasiswa kita seakan-akan itulah kenyataan hidup. Dan saya melihat ini dampak negatif yang luar biasa gitu. Kalau saya mungkin hidupnya sudah dari hidupnya sudah lama gitu ya, maksudnya saya mengalami masa-masa belum internet di awal gitu kan ya, terus sekarang media sosial. Jadi kayaknya udah biasa. Tapi kalau anak-anak sekarang kan dari kecil sudah terbiasa dengan media sosial, jadi mereka melihat bahwa kehidupan media sosial itu adalah segalanya gitu. Jadi mungkin kita harus sering banyak ngobrol, diskusi, kita ciptakan lingkungan atau ekosistem yang bagus untuk kita saling mengingatkan satu sama lain gitu ya. Karena itu lingkungan sangat berpengaruh gitu. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Itu sih kalau saya ngelihat dampak negatif ya. Oh iya. Serem banget ya teman-teman ya. Nah, mungkin buat selanjutnya. Nah, Pak, Bapak boleh nggak ngasih tips-tips nih buat penonton buat gimana sih caranya supaya kita menemukan passion diri? Karena jujur Pak, sebagai mahasiswa nih kadang kita masih bingung nih, walaupun kita udah masuk ke jurusan pertanian, nah kita tuh masih bingung, kita tuh nanti lanjutnya mau karirnya bagaimana, terus kita sebenarnya bakatnya tuh apa gitu. Oke, ini pertanyaan yang susah nggak ada gampang ini Pak ya jawabannya. Ada istilah dalam kalau saya di bisnis itu ada istilah find your flow, temukan flow kamu gitu ya. Flow itu apa sih? Flow itu adalah bagian di mana diri kita itu mau melakukan sesuatu sesulit apapun itu, tapi kita itu merasa senang melakukannya. Oh iya. Nah, tantangan kita, tantangan saya, tantangan teman-teman semua, Kang Ece semua itu adalah
bisa nggak sih kita bisa menemukan flow itu gitu ya. Kita bisa sih menemukan di mana sih sebenarnya posisi kita gitu ya. Masing-masing kan punya kehebatannya, masing-masing punya kelebihannya gitu ya. Seringkali kita itu kalau kalau kita ditanya kekurangan kayaknya gampang banget ya. Oh, saya itu sering terlambat, gampang banget, cerita panjang lebar gitu ya. Tapi ketika kita ditanya tentang apa sih kehebatan kamu, jujur saya juga kadang-kadang suka mikir apa ya kehebatan saya gitu ya, apa ya kelebihan saya gitu ya, apa sih nilai lebih saya gitu ya. Nah, justru tantangan kita itu adalah sekarang gimana kita bisa menemukan nilai lebih kita gitu. Nah, karena kan kalau kita bisa menemukan itu, kemudian kita bisa mengoptimalkannya, nah itu akan menjadi sesuatu yang kalau menurut saya sih sangat dahsyat. Tapi jangan lupa satu lagi, kita juga harus bisa menemukan lingkungan yang mendukung itu gitu. Karena kalau sehebat apapun kita, kalau lingkungan nggak mendukung, rasanya susah. Ya memang ada orang yang lingkungannya tidak mendukung, tapi dia dia terus maju gitu ya. Nah kalau saya melihat orang-orang seperti itu jelas banget tujuannya. Jadi saya juga pengen nanya nih ke Kang Ece semua gitu ya, apa sih tujuan hidup? Ada nggak sih yang sudah menentukan saya kuliah di Fakultas Pertanian karena saya nanti akan menjadi A, karena saya nanti akan menjadi B, ada nggak sih? Gitu. Seringkali kan kita itu masuk ke kampus karena apa? Ya karena teman-teman juga masuk ke situ. Karena salah milih. Itu kan ya karena salah milih atau karena orang tua nyuruh ke situ. Tapi kadang-kadang kita juga lupa menanyakan ke diri kita sendiri, tujuan kita apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau saya sih suka ngajak ke teman-teman, yuk kita tetapkan tujuan kita itu apa gitu ya. Kemudian nanti kita breakdown untuk mencapai tujuan itu, nanti langkah-langkah yang bisa kita lakukan apa untuk mencapai itu gitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya. Keren banget nih teman-teman. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat mention juga berarti kita tuh bisa menemukan bakat kita salah satunya dari saat kita menjalankan sesuatu. Nah kita senang melakukan itu walaupun sesulit apapun. Nah mungkin dalam prosesnya itu Pak, kadang tuh ada rasa titik jenuhnya gitu Pak, kayak capek, pengen udahan aja. Nah mungkin Bapak pernah nggak mengalami hal-hal tersebut dalam proses mengembangkan diri, dan mungkin bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut Pak? Oke. Kalau kita tidak menemukan masa-masa jenuh, masa-masa capek, maka kita bukan manusia. Udah pasti kita malaikat, pasti itu. Ya. Jadi kalau dalam mencapai tujuan itu pasti akan ada pengorbanan, pasti. Itu harus kita pahami dulu gitu ya. Apapun ya mungkin tadi ada hubungannya dengan yang serba instan itu gitu ya. Karena kan kalau kita harus memahami bahwa semuanya juga pasti berproses. Tidak ada yang instan. Media sosial itu menganggap sesuatu itu akan mudah dicapai dengan cara yang instan. Kalau di kehidupan nyata kan nggak ada ya sebetulnya yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu ya kita tuliskan rencana hidup kita, dan kita juga harus sudah siap bahwa itu semua pasti akan diraih dengan dengan capek gitu ya, dengan perjuangan yang nggak mudah gitu. Nah, terus caranya gimana biar bisa nggak capek gitu ya? Ya sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya mungkin kalau saya biasanya pertama selalu cari ekosistem yang mendukung gitu ya. Kalau saya selalu ketika saya capek, ketika saya lelah, saya akan mencari teman untuk diskusi atau ngobrol. Kalau saya biasanya gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mungkin belajar tentang arti syukur gitu ya. Nah, kalau misalnya kita capek, saya suka ngelihat di luar tuh banyak banget deh. Yang lebih capek gitu ya. Di luar itu banyak banget deh teman-teman yang jangankan bisa capek berorganisasi, jangankan bisa capek mencapai tujuan hidup, mau jadi mahasiswa juga nggak bisa, mau jadi dosen juga nggak bisa gitu. Nah, saya suka melihat ke situ gitu. Jadi kadang-kadang dari situ timbul rasa syukur kita. Kalau sudah timbul rasa syukur, biasanya kita on fire lagi gitu. Semangat kita muncul lagi gitu. Ya intinya sih kita cari temen ya, cari lingkungan yang memang suportif. Nah, tapi kita juga harus selalu ingat bahwa kita punya tujuan yang ingin diraih. Inspiratif banget ya teman-teman. Nah mungkin kalau boleh kita flashback sebentar gitu ya Pak, waktu Bapak masa-masa kuliah ini kan mungkin Bapak pengalaman hidupnya lebih panjang nih Pak ya. Mungkin waktu Bapak masa-masa kuliah nih, tadi mau untuk mencapai seperti pengembangan dirinya gitu. Nah kalau sekarang tuh saya ingin bertanya tentang waktu Bapak
waktu Waktu kecil. Bukan, eh, untuk menuju karir Bapak gitu ya. Bapak merasa kebingungan juga nggak sih Pak untuk memilih menjadi dosen? Nah, salah satunya dosen pertanian gitu. Oke, mungkin sedikit cerita lah gitu ya. Kenapa saya sekarang sangat suka banget nulis buku tentang self development gitu ya, Iya. pengembangan diri gitu ya. Kenapa saya suka nulis yang seperti itu? Kenapa saya suka sharing seperti ini? Apapun yang terjadi saya harus datang ke sini. Tadi kan mikirnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang dulu saya tidak berpikir masa depan gitu. Artinya tujuan hidup saya itu mungkin teman-teman familiar kumangke lah gitu ya. Oh, Gimana iya. nanti aja deh gitu ya. Ikutin alurnya aja Ikut gitu ya. alur aja gitu ya. Ya itu kan bukan sesuatu yang bagus gitu ya. Kalau saya ingat ke kehidupan saya kan kadang-kadang suka sedih gitu ya. Begitu lulus saya bingung, oke, saya kerja apa ya? Harusnya kan teman-teman tidak seperti itu ya. Begitu sudah lulus sudah tahu mau kemana, mau jadi apa itu harus sudah tahu gitu. Makanya saya selalu ngajak ke teman-teman, yuk kita tetapkan yuk tujuan kita gitu ya. Nah kalau karena pengalaman saya tersebut gitu ya, saya nggak pengen nanti teman-teman terulang hal-hal tersebut gitu. Nah jadi kalau kalau kayak contoh lah gitu ya, jadi dosen gitu kan ya. Oh saya ini orang yang jujur ya, ini bukan merendah atau bukan apa, enggak lah. Saya orang yang paling nggak bisa ngomong di depan gitu. Saya paling benci dulu kalau nugas. Kalau nugas pasti saya minta jadi operator laptop. Oh, Nah, ya biar itu di kan belakang layar gampang gitu banget kan ya, ya. gampang banget kan ya. Saya selalu minta itu. Kenapa? Karena saya nggak berani ngomong gitu. Nah, tapi terus kemudian saya pengen jadi pebisnis nih, ceritanya gitu. Tapi kemudian Allah menempatkan saya jadi dosen dan mengharuskan saya mengerjakan hal-hal yang saya benci. Nulis, ngomong di depan orang gitu ya, ngomong kayak gini nih gitu ya. Tapi ternyata setelah tadi ya, balik lagi ya, setelah kita bersyukur, kita tahu, kemudian kita menetapkan tujuan kita, ternyata semua hal yang kita anggap susah, semua hal yang anggap kita menjengkelkan gitu ya, ternyata bisa gitu. Ternyata kita bisa belajar itu, kita bisa melatih itu gitu ya. Dan yang nggak tahu ya, ini mungkin sombong atau enggak gitu ya. Cuma sekarang kalau ada orang-orang yang Kang, tolong dong itu pengaruhi orang itu ke saya gitu ya. Ya mungkin karena omongan gitu kan ya, karena ngomong gitu. Ya itu semua kan dilatih, bukan karena langsung bisa, enggak, dilatihnya juga lama gitu ya. Beda lagi kalau teman-teman yang mungkin punya passionnya, terus melatih passionnya, itu akan lebih mudah lagi gitu ya. Jadi ya tadi ya saya ngajak ke teman-teman ya jangan seperti saya gitu ya. Tapi tadi pertanyaan yang pertama, apakah saya berubah sekarang terlambat? Saya berpikir awalnya iya terlambat, tapi ternyata benar ya, kalau untuk menuju ke arah kebaikan nggak ada kata terlambat. Oke, berarti kuncinya harus berani keluar dari zona nyaman juga ya Pak ya? Betul. Terus bisa juga karena terbiasa, nggak bisa instan gitu. Iya. Oke. Nah mungkin nih Pak, Bapak kan udah lama juga nih ya Pak, udah expert jadi dosen. Mungkin Bapak juga sering lihat gitu mahasiswa yang mulai awal masuk kuliah, menjalani kuliah, terus akhirnya lulus dan kerja. Nah mungkin Bapak ini menurut Bapak seberapa berpengaruh gak sih Pak kalau jika kita mengembangkan diri di masa perkuliahan untuk nantinya kita berkarir di masa depan gitu? Oke, ya kalau saya sih saya ingat banget tuh dulu ya, begitu lulus saya kebingungan cari kerja. Terus saya disentil sama adik saya gitu. Dia manggilnya kan AA ya. AA itu lulusan mana sih? Fakultas Pertanian. Ya udah di Fakultas Pertanian aja sambil ketus gitu kan. Tapi pikir-pikir iya ya, benar juga gitu ya. Saya itu dari Fakultas Pertanian, ya saya ditempatkan di situ. Ya kenapa sih nggak dimaksimalkan di situ gitu. Jadi kalau saya sih akan selalu ngajak ke teman-teman gitu ya. Wah ini di podcast ini nggak ya, sombong nggak ya? Cuma saya selalu pede gitu ya. Pertanian itu bisnis yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kenapa tuh Pak? Karena saya yakin semua orang kan makan ya. Oh iya. Ada nggak sih orang yang makan terakhir 8 hari yang lalu gitu kan, nggak ada ya. Saya yakin semua orang makan gitu ya. Jadi bisnis kita itu sangat luar biasa gitu. Betul Pak. Jadi seringkali kita itu fokus pada hal-hal yang negatif. Iya. Padahal hal-hal positif di sekitar kita itu banyak banget gitu.
Jadi apa kalau misalnya bicara tentang apa ya contoh fasilitas lah misalnya kan, ya Fakultas Pertanian mah ruangannya jelek, ya ininya gini, ya kotor, ya segala macam. Seringkali kita itu ngelihatnya hal-hal yang negatif, tapi kita lupa di sekeliling kita hal positifnya banyak banget gitu. Jadi saya selalu ngajak ke teman-teman gitu ya, yuk kita mulai cari yuk hal-hal positif di sekitar kita. Kita mulai arahkan atau kita mulai ganti sudut pandang kita ke hal-hal yang positif gitu. Ya jadi kalau misalnya untuk masa depan seperti apa ya saya juga kalau masa depan masing-masing kan punya masa depannya gitu ya. Mungkin yang dari Fakultas Pertanian nanti jadi apa ya kita nggak tahu, tapi kalau saya sih ngajak karena teman-teman ada di Fakultas Pertanian, yuk kita maksimalkan kompetensi kita di pertanian gitu. Agar kita nanti bisa bergerak dalam kompetensi kita yang sesuai dengan pertanian gitu. Nanti jadi apanya? Lihat nanti. Kita lihat nanti. Oke, keren banget nih teman-teman. Nah mungkin Pak, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Waduh, oke. Boleh nih kasih kesan pesan atau semangat untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin masih kebingungan nih Pak, cari jati dirinya gimana, kemudian cari passionnya gimana supaya tetap semangat dan tetap on fire Pak. Oke. Ya, jadi yang pertama mungkin buat Akang Ece, kalau yang namanya capek, kalau yang namanya kebingungan, itu adalah hal yang biasa gitu ya. Ya, jadi saya senang banget nih mahasiswa merasa bingung. Soalnya kalau mahasiswa nggak bingung pasti dia nggak nyari apa-apa gitu ya. Karena dia nyari segala macam, jadi bingung. Ini banyak banget pilihan gitu ya. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman selalu untuk mencari hal yang positif, dan satu hal ya, yuk mulai tetapkan tujuan kalian itu apa gitu. Jadi seringkali kita, ya saya banyak banget ya ketemu teman-teman mahasiswa yang ketika ditanya kamu mau jadi apa, nggak tahu apa ya, bingung. Bahkan itu terjadi ke tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman yang pertama tetapkan tujuannya, terus yang kedua mulai cari kalau saya bilangnya bukan passion ya. Kalau passion itu sangat mudah berubah gitu ya. Kalau saya bilangnya ya tadi flow tadi gitu ya. Jadi sesuatu yang meskipun kamu capek mengerjakannya, tapi kamu suka melakukannya gitu. Dan jangan pernah merasa, aduh ini mah nih kayaknya jelek deh, kayaknya nggak sesuai dengan orang lain gitu ya. Ada teman saya yang dia jago banget gambar, tapi dia nggak pede. Kenapa? Karena orang tuanya selalu menganggap bahwa menggambar itu tidak punya masa depan yang cerah gitu. Padahal kan kita yang tahu sebetulnya. Dan kalau misalnya kita pengen bisa gambar, maka profesional lah di situ. Gitu. Jadilah pelukis atau tukang gambar yang memang paling bagus. Jadilah tukang desain yang paling bagus gitu. Jadi tetapkan tujuan dan berikhtiar sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Itu aja sih mungkin. Oke, keren banget nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Kita hari ini udah ngobrol banyak banget. Aku udah dapat info banyak banget, dapat ilmu banyak banget. Pasti teman-teman yang dengerin juga sama nih Pak. Oke, mungkin semoga obrolan kali ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang mendengarkan, termasuk saya juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode HiPod selanjutnya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.